Halo, selamat datang di mini podcast Poli Batam. Yuk bisa yuk. Oke, ini kameranya cuma satu jadi fokus ke depan. Iya. Nggak usah diomongin, Mas. Kan nanti bisa di zoom. Oh, bisa ya. Oke. Ah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia masih terus memantau Iya. podcast kita. Iya. Disclaimer dulu dong, Pak. Disclaimernya apa nih? Ya, kita pakai masker. Pakai masker. Kita sudah jaga jarak. Kita dan juga udah vaksin. Ini Vaksin sudah pada dua kali. Alhamdulillah udah vaksin, Pak. Alhamdulillah Oke, sudah sip. Jadi divaksin. kita sudah layak untuk Pulang ke rumah. Podcast dong. Oh, podcast. Ya, bikin podcast ya. kita udah jadwalkan dari berapa bulan yang lalu. Iya, kita jadwal bulan yang lalu. Orangnya kebetulan sibuk nih bintang Iya, tamu kali ini nih. Iya. Wah, saking sibuknya di rumah aja dia. Ya sibuk buat tugas waktu. Oke, kita langsung aja Pak ya. Pertanyaannya, emang mereka ngerjain tugas? Enggak, Atau supaya lebih enak mereka memperkenalkan diri, Pak? Oke, boleh. Boleh. Gimana? Biar Biar namanya? afdol. Originalnya lebih deh Pak ya. Iya, lebih original. Kita crispy, Pak. Oke, silakan Mas Ardiansa dan Pak. Oh, kebetulan nggak ada, Mas. Ini kita bikin aja mendadak kok sebetulnya. Enggak kan biar kita sapa-sapa biar lebih seru gitu. Oh, gitu. Nggak ada sebetulnya. Enggak ada, yang Nggak nonton ada. aja kita enggak tahu siapa. Iya, kita juga nggak tahu. Nah, kalau boleh memperkenalkan diri, buka maskernya sebentar, Ya. nanti kita tutup lagi aja. Oke. Mohon izin. Oke. Mbak Atik. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansah dari Prodi Akuntansi Manajerial semester 5. Alhamdulillah di tahun ini menjadi diamanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis, Pak. Sampai tahun? Dia per periode aja, Pak. Satu periode itu 1 tahun. Oh. Kecuali Pak enggak ada yang mau jadi ketua, dia jadi Dia nanti ketua seumur hidup. Gak usah kerja dia. Nah, kalau Mbak Atik? Oh ya, perkenalkan nama saya Atika. Saya diamanahkan untuk menjadi Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis periode 2021. Saya Prodi Akuntansi Manajerial semester 5. Oke. Ini pasti membanggakan dosen-dosen walinya ya. Tapi ini semester berapa Ardiansa? Semester 5, Pak. Satu kelas berarti. Satu kelas. Beda. Oh, beda. Oh, beda. Atika di kelas A, saya di kelas B-nya, Pak. Oh. Pinter dia ya. Tapi pinter ya. Oke. Nah, pertanyaannya pertama apa nih? Kita kan enggak nanya, Pak. Oh, gak nanya. Jadi kita mereka yang nanya kita. iya, ya udah. Ayo nanya apa yuk bisa. Nah, Oke, ini kan sudah bulan Oktober ya Pak ya. hmm, Berarti sudah mau di penghujung kepengurusan atau belum? iya. Nah benar Pak, kalau udah Oktober udah mau memasuki di penghujung ke pengurusan sih Pak. Oke, berarti pas banget Pak. Nah, ini pas banget Untuk nih. next generasi kedua. Generasi ke selanjutnya Ta- kita tanya-tanya nih, apa Oke. sih manfaatnya nih jadi ketua HMMB? Pak, boleh nggak Pak sebelum manfaatnya kita Hah? tanya dulu. HMMB itu bener nggak himpunan Ah. manajemen bisnis? Nah, bener gak nih? Jangan bukan. Oke Pak, kalau mengenai HMMB ya benar sesuai dengan namanya kan Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis. Karena kita juga menaungi jurusan Manajemen Bisnis di Politeknik Negeri Batam Pak. Oke. Oke, Tapi mahasiswa di dalamnya harus yang di manajemen bisnis atau boleh dari jurusan lain? Sesuai namanya Pak, Manajemen Bisnis gitu kan. Jadi kalau di Politek ini ada Ormawa atau bisa dikenal dengan HMJ Pak, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi tiap-tiap jurusan tuh udah ada himpunannya sendiri seperti elektro, mesin, dan informatika tuh udah ada Pak. Oke. Jadi mereka lebih masuk ke sana ya. Iya gitu. Bukan kita nggak mau tapi ya memang udah di situ ya. Nah memang sesuai ranah dan jurusannya gitu Pak. Oke. Tapi kalau ada yang mau dari jurusan lain ke kita boleh? Tetap tidak bisa gitu Pak, karena udah berbeda jurusan gitu. Terus kalau ada jurusan lain nih, pindah dia ke manajemen bisnis, terus jadi ketua boleh nggak? Nah kalau gimana Pak? Kalau dia dari jurusan lain, pindah ke MB, untuk jadi ketua boleh nggak? Boleh sih Pak, karena kan Jadi- kita pemira Pak, pemilu gitu kan. Oh, ini Pemilihan. sistemnya pemilu ya? Nah benar, jadi Oh, keren kayak Squid Game itu loh. Yang bertahan hidup jadi ketua. Izin bertanya Pak, maksud Bapak dari misalnya jurusan informatika atau elektro Iya. ingin menjadi ketua di HMMB gitu ya Pak ya? Terus tapi dia pindah dulu. pindah Jurusan. Oh, kalau pindah jurusan dulu ke manajemen bisnis boleh Pak. Kalau misalnya dia masih mahasiswa jurusan elektro, Hmm?
terus ingin menjadi ketua manajemen bisnis itu tidak bisa, Pak. Oh, nah kalau untuk pemilihan sendiri itu sekretaris bendahara ya, SKB kan, ketua sekretaris bendahara ya kan. Iya benar. Nah itu sekretaris sama bendaharanya dipilih ketua atau memang sudah satu paket? Jadi kalau untuk sekretaris dan bendahara itu biasa kalau misalnya contoh nih saya di semester 1 lalu awal memasuki organisasi itu ada namanya sekretaris 1 dan sekretaris 2 Pak. Jadi di next berikutnya kayak Atika menjadi sekretaris umum gitu. Kalau untuk sekretaris sendiri gitu. Oh, jadi jenjang ya? Iya benar. Oke. Oh, tapi Mas pinter ya milihnya ya? Nah itu sebenarnya ngarahnya ke situ. Iya, ngarahnya ke situ. Ini cuma basa-basi Iya, doang. basa-basi aja Gitu sih. ya. Kenapa Pak kok bisa pintar? Biasa, Apa-apa. alasan. Mbak, kayaknya udah malam nih organisasi. Boleh lah, nanti saya antar rumahnya di mana. Modus. Tanggung jawab ketua ya Pak ya. Iya, tanggung jawab ketua. Iya. Ya. Udah berhasil belum, Mas? Hah? Udah berhasil belum? Waduh, kalau itu udah ada sendiri sih Pak. Oh, jangan dia. Mas, 2 boleh loh, Mas. 4 pun boleh Pak. Cuma lagi live nih gitu. Gini kalau kita kan tadi ya 4 harus adil ya. Iya, adil ya. Saya tuh sempat mikir kalau memang harus adil ya udah 4-4-nya nggak perlu kita nafkahi. Parah sih Bapak. Oh, untuk kepada istri. Kan adil Pak. Oh, iya. Yang pasti bukan saya yang ngomong ya. Oke. Disclaimer dulu. Nah ini buat mungkin juga buat adik-adik kelas ya. Nah bener. Itu kan ini zaman pandemi ya. Nah. Tadi sempat kita udah ngobrol juga. Nah di masa pandemi ini berorganisasi itu bagaimana Mas? Itu Mbak Tika. Oke, izin menjawab ya Pak ya. Jadi kan kita kan udah ada aturan juga kan Pak dari manajemen Politeknik Negeri Batam bahwasanya tetap boleh melaksanakan proker, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau misalnya protokolnya itu offline, kami tetap menjaga jarak, memakai masker, terus dan menghindari kerumunan, terus kayak orang-orangnya itu jangan banyak-banyak gitu Pak. Misalnya kan kami kan HMMB kan ada proker divisi-divisi kan Pak. Satu divisi itu misalnya ada 10 orang. Nah itu misalnya yang offline itu 5 orang aja gitu. Iya. Tapi acara atau kegiatannya dominan kegiatannya offline atau online? Saat ini ya. Karena Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis sendiri ini bergerak di bidang akademik. Jadi kami kebanyakan proker itu kayak webinar, podcast juga ada gitu Pak. Jadi kalau misalnya webinar itu lebih cenderung ke online sih Pak kami ngadainnya. Oh seperti yang minggu lalu ya? Iya, Pak, pas bener. kebetulan di studio ini juga kan Pak. Iya, Yang nggak usah disebut kayaknya itu. Kenapa Pak? Seolah-olah kecil ini. Padahal besar ini loh. Iya. Padahal di sini doang sih studionya. Nah, sebetulnya ini banyak pertanyaan juga. Sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatan tahunannya untuk yang HMMB, yang rutin dan tidak rutinnya sebenarnya apa sih sebetulnya? Kalau kegiatan rutinnya seperti yang kayak ada proker celebration gitu kan, ulang tahun gitu dalam artian ya kan kita tiap tahun berganti gitu kepengurusan. Jadi ya kayak ajang silaturahmi dan ya memupuk kekeluargaan gitu kan Pak. Ya dalam artian ya kita mau memasuki sebuah organisasi tapi jika kekeluarganya tidak dapat ya sama aja gitu kan. Oh, bahasa halusnya yang cari link ya. Iya. Itu berarti semua alumni HMMB dulu diundang ya? Iya diundang gitu Pak. Jadi ya kayak ini loh kepengurusan tahun 2012, 2011, 2017 gitu. Oh, Tetap masih melibatkan ya? Iya tetap kuat melibat. ya? Masih aktif yang alumni-alumni yang masih datang itu untuk Ya alhamdulillah sampai silaturahmi. sekarang masih aktif sih Pak gitu. Karena di grup-grupnya itu juga masih ada sampai sekarang gitu. Oh. Penting ya menjaga itu semua. Iya, Nah, iya, itu iya. ya tali Supaya silaturahmi lebih lah cepat gitu. dapat kerjaan ya, Mas. Itu salah satu relasi Iya, ya. iya, Iya relasi Pak, ya, tujuannya iya. itu sih. Iya. Nah, jadi nah kalau yang tidak rutinnya apa? Ada nggak yang tidak rutin? Itu kalau perkara yang tidak rutin itu jadi kan di HMMB ini ada tiap-tiap divisi gitu Pak. Jadi kayak
tiap-tiap per divisi itu pasti tiap tahunnya ada upgrade program kerja gitu. Jadi tidak monoton seperti itu aja gitu. Jadi misalnya contoh nih di ada namanya divisi PM pemberdayaan mahasiswa. Nah, ya misalnya di tahun lalu tidak ada forum diskusi, nah di tahun ini ada gitu. Oke. Nah, untuk di dalam HMMB tadi bahas tentang divisi. Ada berapa divisi? Oke Pak, jadi di HMMB itu kita ada divisi inti yang bergerak menaungi semua divisi. Lalu ada divisi pemberdayaan mahasiswa, yaitu divisi untuk mengospek mahasiswa baru gitu Pak. Oke. Terus ada divisi akademik kemahasiswaan yang bergerak di bidang akademik. Lalu ada divisi bisnis dan usaha yang bergerak di bidang usaha. Lalu ada divisi liputan dan pengolahan informasi yang bergerak itu Pak, menangani media sosial HMMB. Oh, Iya. aktif nggak Aktif, media Pak. sosialnya? Aktif Pak. Oh, Iya, aktif kami ya? juga sering bikin vlog gitu Pak. Mana tahu nanti bisa collab Pak kita. Oh, waduh, Boleh, diajak boleh. collab. Bisa. Iya. Nanti kita bilang halo guys. Ya, kami lagi di sini Kami nih. Kami di ada WC di mana nih? Lalu yang terakhir ada divisi Humaker Pak, hubungan dan kerjasama. Jadi divisi Humaker ini lebih ke eksternal sih Pak. Oke. Oh, terus yang tadi yang ini menarik nih, yang mengenai ada urusan mengenai apa tadi namanya? Sebut lupa lagi. Bagian bukan ngasih tahu apa sih namanya? Kalau kita mahasiswa apa namanya? Pengadaran ya Pak. Pengkaderan itu ada divisinya sendiri atau gimana nih? Ada Pak, itu dinaungi oleh divisi pemberdayaan mahasiswa, tetapi tetap dilakukan oleh seluruh himpunan mahasiswa manajemen bisnis, dan kami juga melakukan open recruitment untuk yang mahasiswa pasif gitu. Oh, tapi pengkaderan itu. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Pengkaderan itu kalau kita lihat ya di berita-berita itu kan suka ada dipukulin, diinjek-injek. Nah, itu di sini gimana? Dipecut? Maaf Pak, itu maksudnya? Ada maksudnya apa nih, Mas? Oh, maksudnya di pusat pengkaderan itu digituin. Iya. Oh. Nah, kalau di sini gimana? Apa dipecut, disuruh lari terus ditembakin sama ininya? Emang agak berat pertanyaan Bapak Iya. ya. Bukan lebih berat, lebih dark itu kayaknya. Semoga nggak disensor ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau itu sendiri sih Pak, kayak kalau menurut kami sendiri, mohon maaf ya, itu seperti kayak yang dipukuli dan segala macam itu kan itu udah zaman kuno gitu. Menurut kami sendiri gitu. Jadi ya buat apa lagi sih seperti itu, karena zaman semakin maju gitu kan ya. Sekarang kami lebih bully online. Oh enggak. Menyesuaikan seperti kondisi aja gitu kan Kak. Sekarang kan lagi pandemi kan ya. Dilarang berkerumunan dan bertemu secara langsung. Nah, jadi gimana pengkaderannya? Ya kita melalui memanfaatkan sistem yang ada Pak, seperti dari Zoom gitu. Dari online lah gitu. Pengenalan ini ya. Pengenalan. Jadi nggak ada lagi yang kayak di universitas lain itu ada yang dipukulin, itu nggak ada lagi ya? Enggak. Ya, mungkin itu saya rasa juga dari oknum-oknum. Iya, itu oknum tertentu sih sebenarnya Pak. Ya benar. Nah, berarti sudah mulai open recruitment. Sudah mulai. Ini open recruitment untuk apa nih? Untuk yang selanjutnya. Iya, untuk pengurusan selanjutnya. Belum ya? Kalau itu belum Pak. Itu nanti kalau di akhir bulan 12 ya. Di pertengahan 12 ya. Oke, berarti ini untuk informasi adik-adik kelas juga. Nah, untuk bisa masuk di HMMB itu ada tahap seleksi atau apa aja persyaratan? Apa masuk aja yang penting daftar masuk gitu. Atau perlu ada orang dalam? Podcast yang lalu itu. Masih aja pakai. Gimana? Oke, jadi Pak, tahap pendaftarannya itu pertama kita kayak mengisi formulir. Nah, dari tahap mengisi formulir itu nanti adik-adik bisa memilih nih mau memilih divisi yang mana seperti itu. Terus setelah itu kita ke tahap selanjutnya kita akan mengadakan magang Pak. Oke. Oh, magang. Iya. Magang ngapain dia? Di HMMB ini kami ada magang, yaitu kayak mengadakan proker bersama adik-adik. Nah, nanti di sana kita melihat kinerjanya nih, kira-kira bagus nggak ya adiknya, kira-kira bisa nggak ya masuk ke HMMB seperti itu. Jadi Berarti kami ada yang ditolak, Pak? ada Pak. Jadi kami tidak sembarangan menerima gitu. Jadi orang-orang yang terbaik lah yang kami Kayak Bapak pilih dong gitu berarti. Pak. Oh, berarti ini kalian adalah
orang yang terbaik waktu itu ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Nah kalau untuk tadi yang ketua kan ketua Nah itu juga kan katanya ada perlu pemilihan voting. tuh. Iya. Nah itu Nah, bagaimana? Siapa yang memilih? Syaratnya apa atau gimana? Kalau untuk pemilihan ketua sendiri itu dilakukan pemungutan suaranya keseluruhan mahasiswa MB Pak, baik Oh. mahasiswa pagi maupun malam. Oh gitu. Tapi untuk menentuan kan kita Ini- mau melakukan voting pasti ada 2 pemilih ya. Iya Iya. betul. Nah itu 2 calon ya. dua calon Nah itu kenapa harus 2 calon mas? kenapa nggak 10 ya Pak ya? Iya kenapa nggak 10? Nah itu kenapa tuh? Kenapa bisa Iya, bisa kayak gitu? Dapatnya Iya, kandidat bisa ini dapat dari 2. mana? Nanti ada open pendaftaran gitu Pak. Jadi kita daftar ketika halnya kita ya naik ketua misalnya saya nih kan, oh saya minat lah jadi ketua gini-gini. Ya udah nanti dibuka pendaftaran di salah satu program kerja namanya Komik Pak, Komisi Pemilihan Ketua. Nah nanti di situ open pendaftaran ya kita daftarkan gitu beserta wakil kita gitu. Minimal Oh. berapa semester berapa? Minimal kalau untuk syarat-syarat tertentunya minimal udah menjalani 1 tahun kepengurusan Pak, baik dari ormawa manapun gitu. Seperti kayak contoh nih dari ormawa sebelah, asalkan dia mahasiswa MB, dia juga bisa daftar menjadi ketua MMB gitu Pak. Mas sebelah itu kelas kosong loh mas. Ini maksudnya sebelah apa nih? Ini Iya, perlu diklarifikasi. ormawa seperti ya kita ketahui ada DLM, ada BEM gitu Pak. Ya mungkin maksudnya bukan ormawa selain HMMB gitu. Nah, Pak. ormawa selain Oh. MMB. Tapi kalau yang dari HMMB juga bisa. Bisa gitu. Oh gitu. Nggak harus dari HMMB-nya kan? Enggak Ini harus. kita udah dapat nih kandidatnya kan ketua. Hmm. Terus yang menseleksi nanti kan hasilnya dapatnya 2 ya. Iya. Iya. Nggak harus 2 juga sih. Enggak harus Pak. 2. Nggak harus 2, bisa 5. Bisa. Bisa, Tergantung apa itu? Tergantung Yang yang daftar. mencalonkan, iya. Yang Oh mencalonkan. tergantung yang daftar. Iya. Lah kalau seandainya nih mas, yang daftar cuma 1, terus gimana? Ya udah, Sama kotak kosong dia? Auto win. Aklamasi lah Pak. Hah? Aklamasi katanya. Aklamasi? Iya. Pernah terjadi nggak itu mas? Selama sejarah HMMB? Sepertinya belum Pak. Belum. Iya, belum. Minimal 2 ya. Iya. Nah kalau mas waktu itu berapa kandidat ininya? Waktu zaman mas? Oh kalau saya kemarin 2 juga Pak. Oh 2 lagi? Iya 2. Oh. Kayaknya belum ada Pak yang kayak calon 5 itu kan. Sebenarnya keren juga kan sekali debat 5 pasangan gitu Pak. Iya. Iya. Kayaknya lebih seru tuh 5. Oke, mungkin setelah ini juga baru tahu informasi mungkin di teman-teman ya. Jadi jadi ternyata bisa loh daftar nggak harus 2, bisa 3, 4, 5 gitu ya. tapi ada minimal IPK gitu. Nah, Kalau untuk di HMB sendiri belum ada Pak minimal IP gitu Pak. Oke. Penentuan untuk bisa jadi ketua tuh berdasarkan musyawarah atau pembina atau gimana? Maksudnya ada apa ya persyaratannya gitu? Iya, yang tadi seperti saya bilang tadi Pak, persyaratannya itu sebenarnya selagi mahasiswa MB dan dia pernah mengikuti Ormawa gitu Pak, 1 tahun kepengurusan gitu. Ya itu berdasarkan siapa waktu itu? Berdasarkan gimana nih Pak? Berdasarkan Maksudnya gini, harus sudah pernah ikut organisasi, ya kan? Harus mahasiswa manajemen bisnis. Nah, persyaratan umumnya itu penentuan apa? itu siapa gitu? Yang menentukan ini mahasiswa harus yang bisa ini ada mahasiswa ini. Nah penentuannya siapa? LPM atau dari Pembina. Pembina. Itu persyaratan umumnya sih Pak. Kesehatan umum ya. Iya, Iya, dari dulu ya. iya dari dulu gitu. Oh, udah tentuin dari dulu. Dari zaman dahulu. Ini kayaknya waktu masih zaman kuda gigit besi kayaknya. Oke. Nah, ini Pak, ini yang paling sakral. Apa tuh? Kadang Nah, ini saya juga kesel sebenarnya. iya. Nah, saya kalau lagi ngesel suka mukul Pak. Ini ada KDRT ya. Jadi gini, Hmm. ini juga buat teman-teman semua mungkin ya nanti ada Iya. yang masih akan ikut organisasi. Hmm. Kenapa sampai ada atau terjadi di lingkungan kita mahasiswa yang berorganisasi tapi dia melupakan kuliah. Nah, Nah sebenarnya berorganisasi itu penting nggak menurut teman-teman? Terus sebelum itu Mm-mm. tanya dulu IPK mereka berapa nih? Pak itu boleh nggak? Aib. Oh, aib. Biasanya yang organisasi yang serius IPK-nya tinggi Pak. Tingginya ke bawah ya. Bukan tinggi ke Nah, atas. Oke, gimana Mas? Eh, Menanggapi selaku ketua HMMB. Nah, Oke, kalau saya pribadi ya Pak, sebenarnya ketika halnya kita untuk teman-teman sekalian, ketika halnya mau berorganisasi, harus tahu tujuan teman-teman
masuk kuliah tuh apa gitu. Ya kita mau masuk dunia kampus ya otomatis ya pembelajaran kuliah gitu. Sebenarnya ya organisasi sih di belakang kan gitu. Ya tetap pendidikan nomor 1 gitu. Atika selaku sekretaris. Kurang lebih sama sih Pak, tujuan kita berkuliah kan untuk mendapatkan ilmu kan Pak. Jadi menurut saya organisasi itu menunjang kuliah gitu. Jadi tujuan organisasi kan juga biar dapat soft skill untuk menunjang dunia kerja gitu. Jadi kembali ke diri sendiri juga sih Pak, harus pandai memanajemen waktu biar tidak seperti kata Bapak tadi, lebih fokus ke organisasi gitu. Iya, kadang kan udah nyaman ya. Iya betul. Udah nyaman, udah asik gitu ya. Akhirnya satu sesi nggak apa-apa deh nggak masuk ya kan. Betul. 2 sesi nggak apa-apa deh masuk. Akhirnya nyaman kayak gitu loh. Nah ini juga mungkin buat teman-teman ya. Mungkin Pak Win juga salah satu mantan BEM waktu itu. Di mana Pak? Bukan BEM Mas. Mas jangan ini Mas. Mas jangan nambah-nambahin Mas. Kebetulan saya dulu di Dapuk jadi ibaratnya di bawah ketua. Saya nggak tahu kalau kalian di bawah ketua apa namanya? Wakil Pak. Di bawah wakil maksudnya. Sekretaris. Di bawah sekretaris. Bendara. Di bawahnya Anggota. ada divisi-divisi kan. Nah saya dulu kebetulan jadi divisi non akademik untuk HIMA, Himpunan Mahasiswa Magister Akuntansi UGM. Ya, udah Pak sampai situ aja. Nah, ya udah. Agak bangga dikit seenggaknya. Enggak seenggaknya ada lah pokoknya. Enggak aktif lah pokoknya. Nah kalau dulu Mas gimana Mas? Dulu aktif nggak? Ya alhamdulillah saya nggak pernah ikut organisasi Pak. Suram ya. Nah ini bedanya kalau orang yang nggak pernah berorganisasi sama yang berorganisasi pasti tahu apa yang mau ditanya. Masuk deh. Sekarang gini juga manfaat organisasi. Ini saya juga mungkin saya salah satu mahasiswa kupu-kupu waktu itu Pak. Oke. Kuliah pulang. Aduh. Nah mungkin buat teman-teman yang organisasi manfaat dari organisasi itu apa? Selain cari teman sama cari pacar. Jadi Pak kalau untuk saya menceritakan pengalaman pribadi sih. Ketika halnya dulu saya ketika SMA itu untuk berbicara sama orang seperti ini tuh ragu bahkan malu atau takut gitu Pak. Apalagi kayak orang ramai gitu kan. Jadi ya kayak mungkin Public speaking. Nah public speaking ya sih Pak. Salah satu manfaat berorganisasi yang saya rasakan ya public speaking saya udah mulai berkembang gitu jauh dari sebelumnya gitu. Dan melatih soft skill yang kecil-kecil gitu lah Pak. Kayak seperti gimana sih menjadi pemimpin gitu. Karena ketika halnya kita di organisasi pasti ada sebuah program kerja. Dan di situ ada kepanitiaan yang nanti ada ketua pelaksana dan lain-lainnya gitu kan Pak. Nah ditambah lagi teman-teman yang gitu ya, yang beda-beda pendapat. Iya, beda-beda itu. pendapat. Itu gimana cara menyatukan? Iya. Dan Itu- belajar memecahkan masalah. Itu Mas nggak dapetin itu di kelas. Nah, Iya, Pak, kan saya bilang saya kuliah pulang. makanya. Tapi saya, tetap harus menyeimbangkan ya. Iya, memang. kalau Atikah gimana? Kurang lebih sama Pak. Ingin menambahkan sedikit saja. Mungkin kalau misalnya kita berorganisasi itu bedanya melatih jiwa kepemimpinan Pak. Dengan mahasiswa yang jiwa. tidak berorganisasi seperti itu menurut saya ya Pak. Jadi Terus menambah link juga Pak, relasi seperti itu. Kenal dengan Supaya dapat mahasiswa cepat di dapat luar. kerja ya. Iya Pak. Dari Amin. orang dalam. oh jadi temennya nggak cuman di apa tadi perlu di AM ya? Iya. Nggak di akuntansi manajerial aja. Iya, jadi Ketemu nggak anak cukup. AB. Iya. Kayak Ardiansyah tadi ketemu dia prodi apa? Iya. Di sebelahnya. Bener gak sih? Iya. Kalian beneran? Enggak Pak. Jangan buat berita yang aneh-aneh lah. Ya, tapi memang tidak perlu dipungkiri ya, Pak. Biasanya orang yang aktif ini, orang yang aktif ini biasanya mau cari gebetannya, mau pengen dapetin gebetannya. Apa jangan-jangan mereka ini jadi ketua? Ngomong kenapa kamu ngajuin pengen jadi ketua? Nah, apa ada perempuan yang mau yang dideketin? Wah. Kayaknya sih Pak. Enggak sih Pak. Waktu mau mengajukan jadi ketua lebih kayak waktu saya menjadi anggota, apa sih kebijakan-kebijakan yang ketua tahun lalu menurut saya yang masih kurang dan masih belum dia capai, ya saya maju gitu Pak untuk memperbaikinya gitu. Dalam artian ya mereka kurangnya di sini dan ketika ada kepemimpinan mereka
kurangnya di sini nih, missnya di sini ya. Saya maju gitu. Oh, memperbaiki. Iya, memperbaiki gitu. Jadi tapi ada berarti program-programnya itu kebanyakan sudah dilanjutkan aja oleh Mas ya. Ada yang Mas perbaiki tapi ada yang Mas lanjutkan. Iya, ada yang diperbaiki dan ditambah dan ya seperti tadi Bapak dilanjutin gitu, Pak. Iya. Itu motivasinya. Karena saya pernah dengar juga waktu Mas pemilihan datang ke kelas ya. Mas atau bukan ya? Lebih ke panitia tuh, Pak. Iya, panitia, Panitianya. Saya lupa tuh. Kayaknya tahun sebelum pandemi dah. Beda ya. Ketuanya lain ya. Lain. Lain ya. Mungkin tahunnya sebelumnya apa? Nah, jadi waktu pandemi ini kan Mas sama Mbak ini kan waktu pandemi itu kan sudah online nih. Nah, pada saat itu gimana tuh cara sosialisasi? Apa ditelepon satu-satu mahasiswanya? Maksudnya sosialisasi Pemilihan. Jadi pada saat jadi calon ketua. Oke. Siapa yang jawab? Nah, itu gimana waktu itu? Oke, jadi kami bikin poster Pak untuk disebarkan ke media sosial. Lalu kami juga ada grup kelas gitu Pak, grup untuk ketua kelas. Nah, lalu kami sebarkan juga informasinya ke sana. Lalu di panitianya juga ada menjadi PIC untuk setiap kelas-kelas gitu Pak. Misalnya satu orang megang satu jurusan gitu. Nah, nanti mereka yang follow up kepada ketua kelasnya apakah anggota kelasnya udah memilih atau belum, seperti itu Pak. Oh, gitu. Jadi fair ya gitu ya. Fair ya. Tapi dua-duanya memiliki kesempatan yang sama kan? Maksudnya dua calon tersebut yang kemarin. Iya, Pak. Memiliki Memiliki kesempatan calon yang sama. sama. Jadi Iya. yang berperan untuk memilih kelas pagi dan kelas malam. Jadi Iya. warga MB lah ya. Iya, warga MB. Warga MB. Oke. Terus Nah. ini kan udah di penghujung Pak. Ah, Kira-kira pencapaian apa yang sudah didapat oleh selama di kepemimpinan Ardiansa di HMMB itu sumbangsi dari HMMB untuk jurusan ada nggak? Maksudnya pencapaian apa saja yang udah diraih? Boleh, supaya Pak. bisa dilanjutkan oleh adik kelas. Betul. Tetap dipertahankan Oke. misalkan kayak. Jadi Pak, HMMB ini kami ada divisi akademik kemahasiswaan. Divisi ini kayak menaungi seperti ada yang mengikuti lomba. Nah, jadi kami kayak mendampingi gitu Pak. Terus kami juga mencari dosen yang yang mau menjadi pembimbingnya. Jadi kami seperti penghubung gitu Pak antara Oke. mahasiswa yang lomba dengan dosen seperti itu. Lalu kami juga mengadakan kompetisi berskala nasional seperti itu Pak. Oh iya. Nah, Apa namanya? Balance. Oh, Kita baru tahu ya. baru tahu ya. Sedang dijalani juga Pak. Oke, terus Ya, jadi alhamdulillahnya karena online ini kami bisa mendapatkan peserta di luar Batam juga. Lalu kami juga pernah mengadakan webinar itu pesertanya sampai dari Malaysia seperti itu Pak. oh, luar Iya. negeri. Luar Iya, negeri. Jadi Walaupun alhamdulillahnya cuman dekat online gitu sih Pak. Iya. Kelebihannya online itu ya bisa mencakup seluruh seluruhan. dunia juga bisa. Iya. Betul, Mungkin betul. yang dari tadi yang kamu bilang, mungkin prestasi apa yang pernah didapat dari HMMB? Nah, Untuk prestasi mungkin karena online ini susah ya Pak ya. Karena kan biasanya kan ada ormawa terbaik gitu kan Pak. Jadi karena online ini itu mungkin ditiadakan gitu Pak. Lalu juga ada Ormawa Cup gitu Pak di bidang olahraga. Nah, nanti di situ kayak ada perlombaan di bidang voli, basket. oh Nah, ada juga ya. ada Pak. Ada, Jadi semenjak online ini untuk kompetisi-kompetisi ormawa itu ditiadakan seperti itu Pak. Oh, iya. Semoga pandemi ini cepat kelar ya. Amin. Sekarang udah masuk ke zona 2. Zona nyaman. Cie, mau zona nyaman nih, Mbak. Maksudnya nyaman di podcastnya Pak. Oh, boleh. Oke. Nah, terakhir nih. Ada pesan dari dosen, tolong diaktif lagi untuk kegiatan PKM-nya. dosen siapa? Saya sendiri. Oke. Ya, kebetulan jadi ketua 2 tahun yang lalu dan tahun kemarin. Nah, tolong diaktifkan lagi untuk yang PKM. Amin. Oke, Pak. Itu yang terakhir ya? Satu lagi boleh ya? Satu lagi boleh ya? Boleh. Nah, Nanti ini- abis ini satu lagi ya. Iya, boleh. Ini yang terakhir ya. Mungkin pesan dari Ardiansa selaku ketua ataupun Mbak Atika selaku sekretaris. Nah, itu buat teman-teman atau adik-adik kelasnya nanti yang akan melanjutkan untuk memegang HMMB ini apa gitu. Untuk teman-teman semua.
Oke, kalau pesan untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk bergabung bersama kita, bersama kami di HMMB, yang pertama-tama tuh jangan pernah melupakan tugas kalian sebagai mahasiswa itu apa gitu. Jangan kalian bergabung ke organisasi itu menfokuskan ya organisasinya ketimbang kuliah. Karena tujuan kita semua masuk ke kampus itu untuk berkuliah, dan organisasi ini hanya penunjang kegiatan teman-teman. Jadi ya pokokkan ke perkuliahan teman-teman dan ya mensampingkan ke organisasi gitu. Jadi memanage waktu teman-teman tuh yang paling penting gitu. Dan kemudian ya ketika halnya teman-teman sudah bergabung di organisasi, ya gimana ya, tujuan teman-teman tuh ya diingat gitu, karena teman-teman bergabung di organisasi itu ya disumpah gitu Pak. Dalam artian ya sumpah jabatan tuh kan disumpah gitu. Jadi ya, sumpah jabatan. iya, sumpah jabatan ya. Teman-teman udah bersumpah ya otomatis itu yang kita pegang untuk menjalani keorganisasian. Jangan nanti di ujung-ujungnya ngeluh, capek nih menjalankan ini, nggak dapat manfaatnya gini. Sebenarnya ya ketika apapun yang kita lakukan capek gitu, bahkan tidur aja capek ya kan Pak. Jadi ya ayo tetap semangat menjalani perkuliahan dan bergabunglah ke organisasi untuk melatih soft skill teman-teman sekali ya. Mbak Atika, Mbak Atika nih selaku sekretaris. sekretaris. Kayaknya udah semua ya Pak. Kok dari tadi udah semua nih sama Cie. Oh iya. Janur kuning nih. Jalur Oh, hijau. iya. Jalur hijau. Dikit aja sih Pak, untuk yang mau masuk ke organisasi, pesannya jangan takut berorganisasi gitu, jangan takut bakal sibuk. Yang penting kembali lagi ke diri sendiri, harus pandai memanajemen waktu karena berorganisasi itu sangat banyak manfaatnya gitu. Seperti melatih jiwa kepemimpinan, problem solving, terus mendapat relasi seperti itu Pak. Itu Yang terakhir yang paling penting ya. Yang terakhir Pak. Iya. Pak, lagi dapat pasangan Cie. senior. Baju udah sama nih. Cie. Kan Kan contoh HMMB organisasi, Pak. Oh iya. HMMB. Oh kirain. Iya. Oh, jadi selain dapat manfaat tadi, dapat baju juga. Iya. Ini baju dikasih. kita yang beli gitu Pak. Oh. Ya udahlah. Udah diteruskan ya, bahaya nanti. Tidak perlu Ya, diteruskan. Memang kita gitu Pak. Jadi bareng-bareng ya. Kita Iya, bareng-bareng iya. kita membuat apa ya kita Iya. buat. Lebih kreasi ke pengurusnya gitu Pak. Oh iya. Tapi memang dominan kuning. Kuning. Oranye. Warna. Oranye. Oranye ya. Kenapa oranye? Lebih melambangkan manajemen aja gitu Pak. Karena rata-rata manajemen kalau nggak kuning, oranye gitu Pak. Iya, lalu ada pembagiannya gitu sih Pak mungkin. Kalau HMMB kan oren, untuk Melambangkan elektro itunya. biru, mesin merah. Nah ini PR juga buat Bapak. Kok saya? Ada arti warna-warna ini. Ada Benar. artinya. Ada, nanti kita cari Saya tahu. kira ingetnya 2019 sama 2024 aja kayak warna. Gak usah diteruskan. Gak usah diteruskan. Gak usah diteruskan. Gak usah diteruskan. Bahaya. Bahaya. Skip. Oke. Oke. Sip, mungkin itu ya. Oke, mungkin Tadi, itu terima kasih ya, untuk terima Ardiansa kasih sama Ardiansa, Atika, selaku ketua dan sekretaris HMMB periode 2021. Sampai 2022 ya. Ya, 2021 aja. Berarti berakhirnya secara resmi Desember ya? Iya, Desember Pak. 31. Belum tahu nih Pak. Entah di akhir, entah di pertengahan. Yang jelasnya di Desember ini Pak. Desember. Oh iya. Oke, tadi udah disampaikan ya manfaat organisasi semua. Memang kita harus organisasi dan kuliah harus mau beriringan Pak. Nah, itu. Seperti sepasang sepatu. Eh, Karena kalau cakep. dia nggak akan pernah bisa bersatu. Karena susah jalannya. Seperti contohnya Mas dan Mbak ini ya. Harus beriringan. Beriringan. Ya, awalnya teman, Awalnya gitu kan? teman. Tapi mesra. Udah gak usah Oke. terusin. Sudah ya. Makasih Ardiansa atas waktunya sama Atika. Mungkin kita nanti ketemu lagi ya. Mungkin Ya, bisa ketemu ketemu lagi yang di lain. ini. Mungkin besok sebagai DAP. 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 DPA. DPA. DPA HMMB besok Bukan DPO. Bahaya Pak kalau DPO. masuk lagi. Masuk lagi. Oke, terima kasih Oke, teman-teman terima yang kasih udah simak. teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe dan di nyalakan loncengnya. Oh iya, satu ini ya.
kalau ada yang mau nanya sama Ardiansa atau sekretarisnya, boleh komen di bawah ya untuk adik-adiknya Iya, ya. Nah, nanti boleh tuh, Pak. siapa tahu nanti akan dijawab. Ya, atau yang di sebelah pengen nanya kok sama sekretaris datangnya, ya itu urusan Iya. Kok sama sekretaris gak bendahara? Gak sama aku. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih. Thank you, guys. Dadah. Udah, sini. Dah.